Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Ya, semoga setiap kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Siapa temannya yang tidak datang hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari ini, silakan lihat di bawah mejanya apakah ada sampah. Nah, kalau ada sampah silakan ambil lalu buang keluar ya. Dan tolong mejanya dirapikan dengan bagian belakang serta bagian sampingnya agar kelas kita bersih dan rapi. Kalau kelas kita bersih dan rapi, tentu kita akan nyaman dalam belajar. Siapa yang masih ingat kita minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Ya, silakan Nani. Tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Iya, benar. Nah, setelah mempelajari itu kita akan lanjut pada pembelajaran hari ini tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelum itu Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, Anda diharapkan untuk mengetahui definisi dari suhu. Sekarang tanggal berapa? Ayo. Nah, sekarang kita mau belajar tentang suhu dan perubahannya. Nah, kompetensi yang pertama itu Anda diharapkan dapat mengetahui definisi dari suhu. Pengertian dari suhu. Nah, yang kedua, Anda diharapkan untuk dapat mengetahui jenis-jenis dari termometer serta fungsi dari termometer tersebut. Jenis. Nah, yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu menghitung atau melakukan pengukuran terhadap skala dari termometer. Nah, setelah itu kita sebelumnya misalkan ya, Ibu ada 3 buah wadah. Wadah pertama diisi dengan air hangat. Nah, wadah kedua diisi dengan air biasa, sedangkan wadah yang ketiga itu diisi dengan air es. Nah, ketiga wadah ini kita letakkan di atas meja. Lalu tangan kanan kita masukkan ke dalam air hangat. Dan tangan kiri kita masukkan ke dalam air es. Kira-kira apa yang terjadi atau apa yang kita rasakan? Tangan kanan kita ini akan merasakan, ya benar, panas. Kalau tangan kiri kita merasakan dingin. Nah ya. Jadi indera kita ini seperti tangan kita ini dapat merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah ya benar. Sebentar, Ibu hapus dulu. Mana penghapusnya? Tidak ada. Kemana? Hilang. Ya. Ada yang punya tisu? Ya, boleh minta Ibu? Nah, kita hapus dulu. Kita masuk pembelajaran kita yang pertama.
juga benda tersebut. Itulah definisi dari suhu. Berarti suhu derajat suatu benda. Jadi suhu ini bisa diukur oleh suatu alat. Di mana suhu kalau kita menggunakan indera manusia seperti tangan, itu alat ukurnya tidak valid. Jadi alat ukur suhu ini secara internasional itu adalah termometer. Jadi alat ukur suhu adalah termometer. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua tentang jenis termometer. Jenis termometer. Nah, termometer ini terbagi atas 3. Ada termometer zat cair, ada termometer bimetal, dan ada termometer kristal air. Dan sepertinya ini terlalu kecil, jadi ibu hapus dulu. Jangan lupa dicatat ya semuanya. Catat di buku catatannya agar tidak lupa dan kita bisa mengulang pembelajaran di rumah. Nah, yang kedua itu jenis-jenis termometer. Jenis termometer. Nah, yang pertama itu adalah termometer zat cair. Nah, termometer ini isinya itu terbagi atas 2. Ada air raksa dan ada alkohol. Nah, kalau air raksa ini titik bekunya itu ada minus 38 derajat sampai dengan 350 derajat. Sedangkan kalau alkohol itu lebih rendah, di mana rentangnya itu sekitar 90 derajat sampai 100 derajat. Jika kita memakai air raksa ini, kalau dia pecah itu akan beracun atau berbahaya. Jadi yang paling aman itu kita gunakan adalah termometer alkohol, yang airnya itu terdiri dari alkohol. Ini lebih ramah atau lebih aman daripada air raksa. Air raksa ini sangat berbahaya dan sangat beracun jika termometernya itu pecah. Nah, contoh dari termometer zat cair ini adalah ibu sebutkan itu ada 2. Ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer suhu badan ini bisa seperti yang kita gunakan ketika kita demam. Itulah contoh dari termometer zat cair. Nah, yang kedua atau yang B-nya itu termometer bimetal. Termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini adalah gabungan dari 2 logam. Nah, yang pertama ini ada logam yang pertama. Nah, ini adalah logam yang kedua. Nah, jika logam ini dikenai oleh suhu yang mengalami perubahan suhu atau suhunya itu naik, itu maka akan logam yang ini akan memuai. Memuai itu berarti terjadi perubahan panjang sehingga dia akan melengkung. Ini gambarnya terlalu sempit, ini agak melengkung sedikit. Nah, ini adalah
dari jenis-jenis termometer. Yang ketiga, itu ada termometer yang ketiga, kita bahas tentang termometer kristal cair. Nah, termometer ini akan mengalami perubahan warna jika terjadi perubahan suhu. Jadi kalau terjadi misalnya suhunya itu yang pertama itu rendah, tiba-tiba menjadi dikenai oleh benda yang panas, kan suhunya kan semakin meningkat. Nah, terjadinya perubahan atau peningkatan suhu ini juga menyebabkan terjadinya perubahan warna dari termometer tersebut. Nah, ini yang ketiga. Contoh dari yang ketiga, jenis-jenis dari termometer. Nah, pembahasan selanjutnya itu kita mengenai tentang konversi skala termometer. Yang ketiga ya. Itu ada skala termometer. Nah, skala termometer ini terbagi atas 4. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Celsius, ada Reaumur, derajat Fahrenheit, dan ada Kelvin. Nah, ini Ibu contohkan. Nah, anggap saja ini adalah sebuah termometer. Ini juga. Nah, kalau pada Celsius itu titik bekunya itu adalah 0 derajat Celsius, sedangkan titik didihnya 100 derajat Celsius. Nah, kalau Reaumur berapa? Titik bekunya itu berapa? 0 derajat Celsius. Kalau titik didihnya, ya benar, 80 derajat. Kalau Fahrenheit titik bekunya, ya benar, 32 derajat. Sedangkan titik didihnya 212. Kalau Kelvin itu berapa? Nah, kalau Kelvin ini tidak memakai satuan atau derajat ya. Kalau Kelvin ini adalah nol mutlak. Jadi Kelvin 273 dan yang titik didihnya adalah 373. Nah, jadi kita bisa melakukan perbandingan dari 4 skala ini. Nah, yang kita lihat dulu Celsius. Celsius dari 0 ke 100, setelah intervalnya berarti 100. Dari 80 ke 0, setelah intervalnya berarti 80 ya. 212 ke 32, berarti jaraknya itu ada 180. 373 sama 273 berarti 100. Nah, karena ini terlalu besar, maka kita lebih bisa disederhanakan lagi atau dikecilkan lagi, sama-sama dibagi 20. 100 bagi 20 dapat 5. 80 bagi 20 4. 180 bagi 20 dapat 9. Nah, ini sama dapat 5. Nah, dari ini kita juga dapat nantinya menghitung dari Celsius ke Reaumur atau Reaumur ke Celsius dengan menggunakan atau dengan acuan dari perbandingan skala ini. Nah, kita masuk ke contoh soal dulu ya. Nah, ini tolong diingat dan dicatat pada bukunya.
Celcius itu berapa reomol. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari perbandingan skala ini. Kita lihat reomol skalanya 4. Berarti 4 per Celcius berarti skalanya 5. 4/5 itu dikali dengan TC atau suhu dari Celcius tadi. Suhu derajat Celcius tadi kan diketahui 25 derajat. Jadi kita masukkan 25 derajat. Nah, 25 ini bisa kita coret. Berarti sisa 5. 4 kali 5 20. Nah, berarti dapat hasil akhirnya itu 25 derajat Celcius. Berarti kita dapat hasil akhirnya 25 derajat Celcius itu sama dengan 20 derajat reomol. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Nah, yang kedua kita contohkan 0 derajat Celcius berapa Kelvin. Yang diketahui Celciusnya 0 derajat. Jadi nah, ini cara mencarinya ini TK. TK ini adalah suhu dari Kelvin, TC suhu dari Celcius. Ini skala perbandingannya. Celcius ini kan 5, Kelvin juga 5. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi TK sama dengan 5/5 dikali TC. Nah, ini kalau dia dipendaluaskan jadi positif, berarti tambah 273. Nah, 5/5 ini kan sama dengan 1, berarti 1 aja. 1, TC-nya berapa? 0. 0 ditambah 273. 1 kali 0 berarti 0. 0 tambah 273 berarti hasilnya 273 Kelvin. 273 Kelvin. Jadi 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. Nah, Kelvin ini tolong diingat ya, Kelvin tidak memakai derajat. Nah, yang ketiga contohnya. Nah, yang ketiga. Contoh yang ketiga. Mol Kelvin itu berapa derajat Celcius? Sama dengan yang tadi, berarti TC per TK dikurang 273 sama dengan 5/5. Nah, berarti kita bisa bulatkan jadi kita hapus ini dulu. Dilanjutkan ke sini ya. TC sama dengan 5/5 dikali dengan TK dikurang 273. Nah, 5/5 ini bisa disederhanakan menjadi 1. Kelvin yang diketahui tadi 0 dikurang 273. 1 kali 0 lagi dikurang 273, berarti hasilnya minus 273 derajat Celcius. Nah, jadi 0 Kelvin itu sama dengan minus dari 273 derajat Celcius. Nah, setelah Anda melihat 3 buah contoh yang telah Ibu berikan tadi, silakan kerjakan di buku latihannya. Akan ada 3 buah soal lagi yang tersisa kan? Nah, coba lihat halaman 40 berapa tuh? 42 ya? Nah, iya, itu ada sisa 3 buah soal lagi. Silakan Anda kerjakan ya.
suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, yang kedua, jenis-jenis dari termometer itu ada berapa tadi? 3. Nah, ya coba Ibu tunjuk ya. Coba Dina, berapa macam jenis-jenis dari termometer serta sebutkan ketiganya itu. Yang pertama ada termometer cair, yang kedua termometer bimetal, yang ketiga termometer kristal cair. Nah, ya benar. Nah, skala dari termometer ini terbagi atas 4 juga tadi kan. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Nah, untuk itu silakan kemaskan bukunya terlebih dahulu. Kita cukupkan dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin.